Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hatta ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Jamaah pemirsa budiman, khususnya jamaah Masjid Al-Hasra yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, kembali lagi berjumpa bersama saya dalam dakwah virtual. Dan pada kesempatan ini, tema yang diberikan oleh pengurus masjid kepada saya, dalam hal ini Islamic Center, adalah tentang takwa membuahkan solusi dan kemudahan. Jamaah rahimakumullah, ketakwaan adalah merupakan pilihan yang harus dipilih oleh kita semua. Ada banyak ayat yang menjelaskan itu. Misalnya ketika sholat Jumat kita lakukan, mesti khatib menyerukan, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Demikian pula dalam Al-Hujurat 13 Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, persoalannya jamaah rahimakumullah, takwa itu apa? Para ulama mendefinisikan takwa adalah sebagai imtitharu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah rahimakumullah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya itu adalah indikator dari ketakwaan itu sendiri. Dan untuk itu dalam puasa kita dilatih. Kenapa? Karena puasa goal ultimate-nya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka di puasa kita dilatih apa? Dilatih untuk tidak melakukan berbagai macam hal yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa. Kita pun dilatih melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah imtitsaru awamirillah. Dengan sholat berjamaah, sholat tarawih. Walaupun untuk tahun ini kita melakukannya dengan sholat sendiri di dalam rumah, saya kira ini tidaklah mengapa. Karena itu lebih baik, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan amalan-amalan kebajikan yang lain. Termasuk adalah dalam suasana COVID ini, kita dianjurkan untuk bazlul ma'un, yakni memperbanyak pertolongan bagi kita yang mampu, dan ini adalah merupakan indikator ketakwaan. Jadi kalau kita baca ciri-ciri orang bertakwa itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah 1-5, kemudian surat Ali Imran di 132 dan seterusnya. Dalam Al-Baqarah 1-5 ternyata ketakwaan itu memang harus dimulai dengan keimanan yang benar. Maka al-muttaqin dicirikan sebagai pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, yang yakin akan hal yang gaib. Ada yang maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal-hal yang gaib yang lainnya. Intinya jamaah, bahwa iman ini pokok, hal yang terpenting.
Karena imtitsaru awamirillah wajtinabun nawahi itu tidak akan ada maknanya kalau kita tidak didasarkan pada keimanan. Kenapa? Karena hanya pencitraan. Padahal amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang didasarkan pada ketulusan, keikhlasan di dalam hati. Maka kalau kita bilang, saya ini sudah bertakwa tapi kok hidup saya susah, sampai kemudian putus asa, saya yakin ada yang salah dalam kehidupan kita. Maka keimanan yang pertama. Artinya kita kaitkan dengan Allah dimanapun kita berada. Nah, dalam konteks ini saya kira apa yang ditulis oleh cendekiawan Muslim yang tinggal di Australia, dan dia menulis sebuah buku kecil berjudul The Evidence of Quranic Insight. Dia mengatakan the substance of taqwa, substansi daripada ketakwaan adalah consciousness of God, yakni kesadaran akan adanya Allah di dalam hati kita. Nah, ini yang banyak kita tinggalkan, jamaah rahimakumullah. Ya. Kita seringkali melalaikan Allah, jangankan ketika di kantor, ketika bisnis, ketika melakukan transaksi, bahkan ketika kita berada di rumah Allah sekalipun, seringkali kita lupa hakikat kita itu berinteraksi dengan Allah. Malah seringkali justru hal yang remeh-temeh hadir dalam hati kita ketika kita sholat. Allahu Akbar. Kita ingat, ya, kunci ditaruh di mana. Bahkan kita juga masih mengingat kolak masih ada sebagian yang belum kita habiskan. Maka Allah katakan wala zikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu sangatlah penting. Jadi jamaah rahimakumullah, consciousness of God, kesadaran akan adanya Allah. Inilah hakikat ketakwaan. Zikrullah, inilah hakikat dari ketakwaan. Maka Rasul mengatakan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di pasar, di masjid, ketika berekonomi, ketika berpolitik, harus dilandasi dengan ketakwaan, yakni consciousness of God, kesadaran akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, seandainya kita sudah masuk pada kategori consciousness of God, hati kita terpatri dengan Allah, maka insya Allah Allah janjikan dalam At-Talaq ayat 2-3 tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja orang yang bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar. Artinya jamaah, orang bertakwa mungkin diuji. Ujiannya mungkin berat. Lihat Nabi Ayub, Nabi Muhammad, para nabi dan rasul, semuanya diuji dengan ujian yang berat. Nggak ada ujian para nabi itu ujiannya kaleng-kaleng. Nggak ada itu. Berat semua. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Mekah diuji dengan berbagai macam hambatan dakwah, bahkan percobaan pembunuhan. Tapi semuanya itu diberikan jalan keluar oleh Allah. Tidak hanya itu. Allah katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, atau yang sering dikatakan oleh orang blessing in disguise. Subhanallah, jamaah rahimakumullah. Kalau gaji itu bisa kita duga, tapi rezeki tidak terduga. Gaji bisa kita hitung, rezeki tidak terhitung. Kesehatan kita rezeki, anak kita rezeki, istri kita rezeki, dan seluruh apa yang ada pada diri kita adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjanjikan ketika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak pernah diduga. Inilah jamaah rahimakumullah, kenapa kita berpuasa, supaya kita mendapatkan
nilai ketakwaan. Sehingga Allah berpesan, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Tapi ingat kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, bekal yang terbaik bukan harta yang berlimpah, bukan jabatan yang tinggi, bukan pula popularitas yang meluas dengan jumlah follower jutaan bahkan miliaran, no, sama sekali tidak. Tetapi nilai ketakwaanlah yang akan menjadikan kehidupan kita bahagia di dunia sampai akhirat kelak. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu dan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa sehingga kita akan mendapatkan jalan keluar, solusi, dan kemudahan serta rezeki yang tidak diduga-duga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fatsun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.